Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama saya Ko Susanto. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai trauma-trauma yang biasa dialami oleh anak-anak teman-teman ya. Nah, ini menurut pengalaman saya ya, saya kan seorang terapis, hipnoterapis ya. Sudah ada beberapa klien dari saya itu yang mempunyai keluhan seputar trauma anak-anak seperti itu, kayak anak takut BAB, anak takut makan nasi, terus anak takut jarum suntik, anak takut minum obat. Itu sudah saya tangani kemarin-kemarin ya. Terus saya kaji, ternyata ada beberapa masalah yang mendasarinya seperti itu, dan juga ada kesalahan-kesalahan dari orang tua ya, sehingga menimbulkan trauma baru kepada si anak seperti itu. Terus bagaimana cara mencegahnya dan apa saja trauma-trauma yang bisa anak temui? Mari kita simak videonya bareng-bareng. Oke, sebelum ke materi teman-teman, ke pembahasan, saya akan memperkenalkan sebuah buku tulisan saya sendiri ya. Ini mengenai parenting teman-teman ya. Judulnya adalah Rahasia di Balik Kata Ayah Bunda ya. Ini isinya itu mengenai bagaimana cara mendidik anak dengan sistematis, dengan metode yang insya Allah terbaik ya, dimulai dari dalam kandungan sampai nanti dewasa ya. Jadi mendidik anak mulai dari dalam kandungan sampai anak menjadi dewasa nanti, seperti itu. Di dalam dijelaskan ya. Terus dijelaskan juga bagaimana cara melakukan hipnotis kepada anak ya. Misalnya nih orang tua mungkin anaknya agak bandel sedikit, pengen melakukan hipnotis, bisa nanti diajarkan di buku ini ya. Di sini lengkap, insya Allah bisa diorder ya. Nanti saya taruh nomor WhatsApp di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung order saja, harganya murah ya, 35.000 teman-teman ya. Oke, cukup sekian saja ya. Oke, baik teman-teman, mengenai trauma yang bisa dialami oleh anak-anak ya. Yang pertama yang paling sering ini teman-teman, takut jarum suntik teman-teman ya. Takut jarum suntik ya. Karena apa? Karena si anak itu mungkin sering ya melakukan imunisasi, mungkin terus sering sakit, sering ke rumah sakit, sering berhadapan dengan jarum suntik, sehingga akan menimbulkan trauma baru, yaitu takut dengan jarum ya. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu, mungkin melihat jarum benda tajam, dia langsung takut. Karena apa? Karena dia terus mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan sebelumnya, sehingga kedepannya dia merasa tidak senang, tidak menyenangkan seperti itu ya. Terus bagaimana caranya agar si anak tidak takut dengan jarum suntik ataupun benda tajam? Yang pertama, jika anak masih dalam usia-usia balita, ia akan sering mengalami yang namanya imunisasi ataupun vaksin ya. Yang paling penting dari orang tua adalah jika si anak akan melakukan imunisasi, jangan dilihatkan. Anak itu jangan dilihatkan pada titik yang dimana akan disuntik seperti itu ya. Jadi diusahakan anak ditutup matanya, jangan sampai melihat jarum suntik seperti itu ya. Itu yang paling penting ya. Terus jangan menakut-nakuti anak ya tentang mungkin jarum suntik ya. Tajamnya jarum suntik itu jangan buat candaan, buat mainan. Karena apa? Itu juga akan berefek pada si anak seperti itu. Terus selanjutnya yang pernah saya tangani yaitu anak takut makan nasi ya. Itu juga sepertinya banyak yang mengalami seperti itu ya. Yang pertama itu penyebabnya bisa karena si orang tua itu mungkin dulunya itu gimana ya, mungkin cara memasaknya itu kurang bagus, kurang enak. Terus si anak memakannya terus rasanya nggak enak, mungkin ada rasa gimana itu yang membuat anak tidak suka ya. Akhirnya lama kelamaan si anak jika disuguhi oleh nasi-nasi yang lain tidak mau seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Terus ada juga yang takut nasi karena jijik ya, karena lembek, benyek, becek seperti itu ya. Terus untuk mengatasinya bagaimana? Kita akali teman-teman ya. Misalnya si anak itu kok takut nggak mau makan nasi karena rasanya mungkin takut gak enak ya.
ya kita nanti coba pakai trik-trik lain ya. Coba nasinya itu dibikin berwarna kayak nasi kuning, terus dikasih bumbu-bumbu dulu, dikasih ya sari-sari atau perasa lainnya seperti itu, sehingga anak nanti jadi suka. Ataupun nanti nasi itu dibikin kayak bubur dulu ya, terus dibikin kayak ya intinya ya kiranya membuat anak tertarik ya, seperti itu ya. Jadi itu trik yang bisa digunakan oleh ibu-ibu di rumah apabila ada yang mengalami trauma makan nasi seperti itu ya. Terus selanjutnya ini yang agak unik lagi, anak takut ataupun trauma dengan BAB ya. Anak itu takut melakukan BAB ya, ini juga sering teman-teman. Dan faktor penyebabnya adalah si anak pertamanya itu kena sembelit ya, BAB-nya keras ya. Kalau dalam medis namanya konstipasi ya. BAB-nya keras ya. Anak mengejan terus, kesakitan, fesesnya nggak keluar-keluar. Nah, akhirnya apa? Si anak merasa takut, merasa kesakitan ya. Sehingga apa? Sehingga pada kemudian hari si anak mau BAB, dia takut terjadi seperti itu lagi. Sehingga apa? Dia itu trauma, dia itu ketakutan. Sehingga tidak pengen mengulanginya lagi. Dipaksa BAB nggak mau ya, dipaksa duduk nggak mau. Akhirnya dia apa? Kalau mau BAB terus nangis-nangis. Akhirnya apa? Dia BAB-nya saat malam hari, saat dia tidur di pempes. Saya juga pernah menangani pasien tersebut kayak gitu ya. Jadi dari dia kecil sampai dia umur 5 tahunan, dia masih BAB-nya di pempes ataupun pada saat malam hari saat tidur seperti itu. Ya. Jadi itu trauma-trauma yang biasa dialami oleh anak-anak ya. Jadi oleh orang tua harus hati-hati dengan trauma-trauma baru yang berpotensi terjadi pada anak ya. Tadi mohon maaf untuk tips ya agar anak tidak trauma dengan BAB ya. Pertama itu bunda ataupun ibu masak ya yang tinggi serat, makanan tinggi serat ya, sehingga apa, si anak BAB-nya tetap lancar, tetap normal ya, konsistensinya juga bagus seperti itu, nggak keras ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan share apabila ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.